kasih Pak Haji. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama selalu kita mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini di hari yang akhir 29 Zulqa'dah kalau tak salah ya. Kita semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita menjadikan nikmat sehat ini wasilah untuk semakin dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikekalkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian pada pembahasan fiqhus sirah an-nabawiyah lil Imam Syekh Ramadan Said Ramadan Al-Buti, mengingatkan melalui majelis yang mulia ini dengan kedatangan bulan Zulhijjah yang mulia yang sudah kita sampaikan pembahasannya pada 2 pekan yang lalu atau sebelumnya, bahwa bulan Zulhijjah ini istimewa. Selain bahwa dia satu dari 4 bulan haram yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Zulhijjah sendiri menjadi lebih istimewa dibandingkan bulan haram yang lain karena banyaknya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang secara khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan itu dan dipinta kepada kita sebagai umatnya untuk juga melakukan ibadah tersebut. Nah, di antara yang menjadi penting untuk diingatkan kembali bahwa di antaranya yang bisa kita lakukan pertama adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjahnya atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa yang kita kenal dengan puasa Arafah, ya, puasa sunnah Arafah. Ini yang menjadi penting karena besarnya keutamaan dan keistimewaan dari puasa Arafah itu. Betul, memang bagi yang mampu dan mau, kalau ingin memperbanyak puasa sunnah sudah boleh dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjahnya. Silahkan 1, 2, 3, 4 terus sampai 9 Zulhijjah. Tapi bagi yang kemudian hanya ingin melakukan puasa sunnah itu 1 hari, maka janganlah meninggalkan puasa Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi senang ingatnya, kalau besok kita lebaran, berarti hari ini kita puasa, ya. Begitu rumusannya untuk puasa sunnah yang satu ini. Karena itu nanti kita melihat dan mendengarkan, nampaknya sore ini mudah-mudahan ya,
untuk pengumuman kapan masuk awal Zulhijjah. Ini biasanya untuk Zulhijjah ada pengumumannya, macam pengumuman untuk masuk hari puasa dan hari lebaran Idul Fitri. Sebab nanti sahabat-sahabat kita yang menggunakan metode hisab itu sudah menetapkan hari Rabu tanggal 28 sebagai hari raya Idul Adha. Dan itu tanggal 1 Zulhijjahnya berarti maghrib hari ini. Besok itu 1 Zulhijjah. Tapi kalau kemudian kita tetap dan pemerintah misalnya ulil amri kita tetap berhari raya seperti yang ada di tanggal itu, di kalender itu lebarannya hari Kamis tanggal 29. Berarti 1 Zulhijjahnya besok maghrib, Senin maghrib, Selasa itu 1 Zulhijjah. Nah, jadi sama-sama nanti kalau sudah ada yang dapat atau informasi sore terutama nanti apakah hilal Zulhijjah sudah kelihatan atau belum, nah nanti bisa di-share ya. Sebab nanti ketika masuk 1 Zulhijjah itu dimensi waktunya seketika menjadi berubah. Seperti yang pernah disampaikan juga melalui majelis ini, bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu selain Zulhijjahnya sendiri sebagai bulan yang istimewa, ditambah keterangan lagi dari Nabi tentang kemuliaan 10 hari yang pertamanya. Di surah yang kita baca di dalam salat tadi itu menjadi dalil. Di surah Al-Fajr ketika Allah mengatakan wal fajri walayalin ashir, dan demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Para ulama berselisih tentang makna dan demi 10 malam itu malam apa. Tetapi jumhur al-mufassirin mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam juga siangnya begitu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi mengapa penting kita tahu awal dari 1 Zulhijjah? Karena 10 hari pertama itu diistimewakan secara khusus melalui keterangan yang datang di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr ayat kedua dan dari lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Tak ada amalan anak Adam, amalan kita ini yang paling dicintai di sisi Allah melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari yang awal dari Zulhijjah. Sampailah kemudian sahabat yang mendengar itu bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasul, walal jihad fi sabilillah, apa tidak bisa juga ditandingi dengan pahala jihad? Faqal walal jihad fi sabilillah, walaupun pahala jihad, illa kecuali kata Nabi, man kharaja bi nafsihi wa mali, dia yang keluar berangkat jihad itu melok dia fisiknya, jiwanya berangkat, wa malihi, dan dia juga sumbangkan hartanya untuk jihad itu, walam yarji min zalika bi syai', dan tidak balik lagi. Artinya mati syahid. Nah, ini ya istimewanya 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Di samping waktu kita membahas kurban ya, hari itu dari sisi motivasinya, di antara sunnah yang mengiringi bagi orang-orang yang berkurban di tahun itu adalah tidak memotong kuku, rambut, bulu-bulu ya, yang ada di badannya sejak masuk awal Zulhijjah sampailah kemudian darah hewan kurban itu dialirkan atau disembelih hewan kurban. Ini ya, jadi nanti sekali lagi kalau sudah ada yang dapat pengumuman itu 1 Zulhijjahnya kapan, nah, silahkan di-share agar kemudian kita bersiap-siap. Seketika ketika waktu maghrib itu diumumkan 1 Zulhijjah, itu dimensi waktunya jadi berubah. Tiap amal ibadah yang kita lakukan nilai pahalanya berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang pertama yang ingin saya ingatkan untuk saya dan kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang puasa sunnah Arafah. Ya, puasa sunnah Arafah. Yang kedua, tentang keutamaan kurban itu sendiri ya. Masih ada waktu, siapa tahu dari hari ini sampailah nanti ke hari terakhir dari hari tasyrik 13 Zulhijjah itu ada rezeki yang kemudian menghantarkan kita bisa berkurban. Ya, kurban di waktu-waktu nahar menjadi amalan sunnah paling afdal dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan segala hajat dan niat-niat kita untuk mendekatkan diri taqarruban ilallah ta'ala di bulan Zulhijjah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk puasa sunnah dan juga diberikan kemampuan untuk berkurban, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung sedikit tentang fiqhus sirah an-nabawiyah. Pada pertemuan yang terakhir pembahasan sampai pada sub tentang penyiksaan. Ya, ketika sebelumnya kita jelaskan bahwa sampailah Nabi pada fase dakwah jahriyah. Apa dakwah jahriyah? Dakwah terang-terangan, tak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau sebelumnya 3 tahun pertama dakwah Nabi itu sirriyah. Sirriyatud dakwah, dakwahnya singitan, diam-diam. Ya, macam orang merekrut itu, satu demi satu dihajai untuk kemudian masuk ke dalam agama yang mulia ini. Melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya, masuk Islamlah beberapa sahabat-sahabat besar. Didatangi oleh Abu Bakar, si fulan. Tidak dakwah secara terang-terangan, tidak ceramah umum, tidak tabligh akbar. Tapi dilihat, wah ini nampaknya kalau diajak galak dia nih masuk Islam, didekati, ya, diprospek. Ya, kalau yang biasa multi level marketing ya, biasa itu ya. Karena ini cahyo jadi target. Nah, begitulah lebih kurang ya, diajak. Diajak. Sehingga kemudian dari tangannya nanti masuk Islam beberapa orang. Dari sahabat ini masuk Islam lagi. Nanti yang dari masuk tuh nyari lagi begitu. Ya, itu fasenya sirriyah, diam-diam. Mereka berkumpul kemudian di rumah Darul Arqam. Lalu setelah itu datang perintah Allah agar kemudian wahai Muhammad berikan peringatan. Ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai kemudian Nabi Muhammad terang-terangan, ya, ada tempat untuk menyampaikan tentang dakwah ini disampaikan. Ya. Nah, itulah kemudian resikonya tentu tak sama. Kalau dakwah sirriyah namanya diam-diam. Wong ndak tahu kita tuh ngapoi. Di Darul Arqam itu berkumpul di dalam rumahnya, ya, tanpa diketahui itu diam-diam masuk satu-satu, tidak rombongan. Ya, kemungkinan ini alas kaki pun dibawa masuk ke dalam rumah, sendal misalnya, ya. Sebab kalau kemudian nampak depan rumah Arqam itu, ngapu banyak sendal ini, ada perkumpulan ini. Kalau zaman kita hari ini jangan-jangan aliran sesat, uji gitu ya, misalnya begitu. Kan ada fase kelompok-kelompok dakwah yang melewati itu. Nah, ketika kemudian selesai 3 tahun pertama Nabi diangkat menjadi Rasul, nah, sampailah kemudian dakwah jahriyah. Nah, resikonya apa dakwah jahriyah? Bahwa penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu tidak bisa dihindari. Ya, Nabi nyampaikan ini dakwah tabligh bahwa sudah beliau diangkat menjadi Rasul, diajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, nyembah Allah dan jangan sembah berhala. Kan yang status quo ini Pak terancam ini. Ajaan Muhammad ini mencela nenek moyang kita, ya. Beberapa pos-pos mereka itu mungkin merasa terganggu, ya. Termasuk bisa jadi para penjaga-penjaga Ka'bah yang waktu itu dikelilingi oleh berhala-berhala baik yang besar maupun yang kecil. Ka'bah itu kan sudah jadi tujuan, destinasi orang datang tiap tahun. Jadi dia pisah itu sudah dulu itu, sudah sejak dulu sebelum kemudian Nabi Muhammad menjadi Rasul, ya. Nah itu kemudian kan mengganggu, sama macam gitu. Kalau ada orang lain nyaman dengan posisi tertentu, ada orang kemudian mulai nak musik-musik, nah ini ancaman ini. Nah begitulah lebih kurang. Ya, maka kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu diantaranya melakukan penyiksaan, intimidasi, sampai nanti ada boikot, ya, terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kalau kemudian dari kalangan orang menengah ke bawah, dari kalangan budak-budak itu tambah berat lagi siksaannya. Maka kita mendengar kisah tentang disiksanya Bilal bin Rabah, ya. Oleh siapa? Oleh majikan dia. Kan dia budak. Ya, budak. Lalu kemudian ada keluarga Sumayyah, itu yang kemudian Masya Allah, di antara keluarga yang kemudian pertama mati syahid untuk mempertahankan agama walaupun bukan di medan perang. Karena apa? Disiksa oleh majikannya. Nabi Muhammad, ya, di awal-awal dakwah jahriyah tentu orang nggak berani untuk melakukan misalnya yang macam mereka lakukan kepada Bilal atau kepada Sumayyah, karena Nabi golongan mulia, kakek beliau itu
kakek beliau yang kita jelaskan waktu penyerangan Abraha, pemegang kunci Ka'bah itu. Ya. Begitu pula nanti keturunannya, termasuk pamannya Abu Thalib, orang yang disegani. Sehingga paling intimidasi mereka itu maling-malingan, begitu tadi. Nabi lewat dilempari kotoran unta. Ya. Nabi lewat dibabit, ya, dengan yang tak baik. Nabi sholat dilumuri dengan kotoran-kotoran hewan itu. Itu yang kemarin kita jelaskan bagaimana Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah membersihkan itu. Nabi lagi sholat dibersihkan di sekitaran haram itu. Karena dilempari oleh orang dengan kotoran, sambil menangis dia bersihkan itu. Ya, ini yang kemudian menjadi resiko. Kalau kemudian dakwah yang hanif ini yang kemudian dilakukan dengan terang-terangan, ya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian kita di pembahasan tersebut dan kita masuk lagi lanjutan, ya, bahwa kita akan lihat di sini setelah itu fase yang dilakukan adalah tadi yang disebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya diboikot. Ya, diboikot secara ekonomi. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sampailah ke puncak kesalnya dengan Nabi. Ya, lah sampai ke ubun-ubun mereka, kan begitu. Ini Muhammad ini ditegur ke tidak baca, diintimidasi, masih lanjut dan sebagainya. Waktu itu nak dicelakakan belum ada keberanian di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy itu, karena mereka melihat ada pamannya Abu Thalib, ada Khadijah istrinya. Khadijah itu Pak perempuan baik, tapi posisinya itu di tengah-tengah orang kafir Quraisy terhormat. Sampai kita temukan salah satu keterangan kalau dalam pembahasan tentang Rasulullah berbisnis misalnya, baik ketika beliau masih membujang dan ketika hidup bersama dengan Khadijah sebelum diangkat jadi nabi. Itu kan fase nabi nikah dengan jadi nabi itu ada 15 tahun itu Pak. Nikahnya 25 tahun. Jadi nabi berapa? 40 tahun, 15 tahun. Ngapain nabi 15 tahun itu? Jarang itu disebutkan, ya, kisah-kisahnya, karena memang tak banyak juga tentang itu. Besar kemungkinan kata guru kita dahulu, itulah fase di mana nabi, ya, mengembangkan ekspansi bisnis-bisnis yang sudah dijalani oleh beliau dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi saudagar betul-betul. Sehingga kemudian ditemukan keterangan bahwa tidaklah ada orang yang berbisnis di kota Mekah kecuali ada sahamnya Khadijah di situ. Ya, paham gitu Pak, ya, kalau ada wong yang berkuasa dari sisi ekonomi ini, wong tidak berani macam-macam. Priuk nasinya ada dengan dia, misalnya begitu kan? Iya, sisip dikit, ya. Tapi ketika kemudian mulai pada waktunya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, ya, keberanian orang kafir Quraisy itu barulah semakin menjadi-jadi. Jadi kesal mereka itulah sampai ke ubun-ubun, sehingga pada akhirnya satu waktu ini menjelang-jelang kemudian Rasulullah hijrah, kan yang tadi sudah meninggalnya pamannya Abu Thalib dengan istri beliau Khadijah binti Khuwailid pada tahun yang kemudian disebut dengan Amul Huzn. Sayangnya tidak disebut oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqhus Sirah ini, sehingga kita lewatkan itu. Tapi tak apa, kemudian ini sering dibahas biasanya pada peristiwa peringatan hari besar Islam di Isra dan Mi'raj, kalau ada penceramah yang menyinggungnya. Karena kejadian Isra dan Mi'raj itu diawali terlebih dahulu masanya itu berdekatan dengan kewafatan dua orang yang paling mulia di sisi Rasul ini, pamannya Abu Thalib dengan istri beliau yang dicintai Khadijah binti Khuwailid. Macam dua sayap Nabi itu, ya, kanan kiri. Tahun yang sama kedua-dua sayap itu patah. Ya, meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sehingga tadi pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy macam dapat momentum nih, tunggulah kau Muhammad. Ketik lagi wong yang paling hebat melindungimu. Pamanmu Abu Thalib lah meninggal, ya, binimu Khadijah juga sudah wafat. Macam dapat momentum. Sampailah nanti ketika Rasulullah akhirnya hijrah, kan ada sekitar 2 tahunan itu jaraknya. Intimidasinya semakin menjadi-jadi sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya.
Dan kesepakatan ini disampaikan ke Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Bani Abdul Muthalib, susur jalur nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini ya mempertahankan, ini kan klan kami. Dah galak mereka menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya. Sehingga kemudian akhirnya karena gagal lagi, nanti sebelum kemudian mereka berencana lagi pada waktu Nabi akan hijrah untuk membunuh Nabi itu, ya. Ketika mereka tidak berhasil membunuh Nabi ini, mereka kemudian akhirnya sepakat, sudah, kita belum bisa bunuh Muhammad itu, kita kucilkan dia, kucilkan dia. Dan pengikut-pengikutnya, ya, termasuk Bani Hashim dengan Bani Abdul Muthalib itu, yang secara baik-baik kita pinta kepada mereka agar menyerahkan Muhammad. Nah, lalu apa kemudian bentuknya itu? Bentuknya dengan boikot ini, ya, boikot ekonomi ini. Jadi mereka itu menulis satu perjanjian bahwa mereka itu tidak akan menikahi, mengawini dan berjual beli dengan mereka. Bani Hashim, Bani Muthalib, Nabi Muhammad dan seluruh pengikut-pengikut yang sudah masuk ke dalam Islam. Tak bakal nerima perdamaian, tidak bakal juga berbelas kasihan kepada mereka sampai nanti Bani Muthalib itu menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Jadi dibuat macam naskah begitu, ya. Naskah perjanjian itu digantungkan di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah. Kan Ka'bah masih lagi dikuasai oleh mereka. Jadi digantungkan di situ isi perjanjiannya tadi, bahwa selain Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, ya, maka semua sepakat untuk memboikot mereka. Tidak usah nikah dengan keluarga mereka. Jangan jual beli dengan keluarga mereka. Tidak usah ada belas kasihan dengan mereka. Pacak-pacaklah mereka baik, termasuk kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi hampir 2 tahun, 3 tahun tadi. Dari setelah meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal Khadijah binti Khuwailid, ya, mulai mereka itu nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih baik-baik minta agar kemudian Bani Abdul Muthalib dengan Bani Hashim itu nyerahkan Rasul SAW kepada mereka. Tapi karena dilindungi nih Nabi, ya dilindungi, akhirnya sudah, belum bisa bunuh Nabi, kita boikot saja mereka ini. Keluarganya diboikot, termasuk diri Nabi SAW dan para pengikutnya, walaupun bukan dari Bani Hashim dengan Bani Abdul Muthalib. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga setelah itu, inilah mulainya kisah beberapa hijrah Nabi dan sahabat, sebelum nanti hijrah kubrohnya itu ketika Nabi hijrah ke Yasrib, atau yang hari ini disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan boikot itu terjadi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Jadi ada satu peristiwa lagi, tapi juga tidak disinggung di sini oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika mulai penindasan itu makin berat oleh orang-orang kafir Quraisy, maka salah satu jalannya adalah pindah. Ini kata guru kita dulu, ibrahnya, pindah atau hijrah dalam bahasa sirah ini relevan sampai akhir zaman. Kalau di satu tempat misalnya kita tidak mendapatkan ketenangan untuk ibadah, atau sampai ke titik kita kemudian diancam, ada ancaman, diintimidasi dan sebagainya, tidak bisa selesai atau nyaman untuk ibadah, pindah dari situ, ya, hijrah dari situ, dari sisi makania ini, ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW ketika melihat nih sahabat-sahabat ini mulai disakiti ini tidak bisa diteruskan kasihan mereka. Jangan sampai ada Sumayyah kedua, keluarga Sumayyah kedua, yang satu keluarga kemudian disiksa, mati syahid, ya, maka kemudian dipikirkanlah untuk berpindah dari Makkah. Maka di antara tujuan yang awal-awal kita membaca dalam sirah itu, Rasulullah perintahkan beberapa sahabat, ya, untuk kemudian hijrah ke Habasyah, satu negeri yang kemudian itu dipimpin saat itu oleh seorang raja Nasrani tapi yang Hanif. Rajanya itu yang disebut dengan Raja Najasyi, ya. Nah, kalau kita lihat hari ini sering disebut Habasyah itu titiknya itu di negeri Ethiopia hari ini. Ada negara Ethiopia, entah masuk Eropa atau masih masuk Asia. Itulah negeri yang dulu disebut dengan Habasyah. Jadi perintah untuk hijrah ke Habasyah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika semakin berat penindasan, termasuk boikot ini. Kan bagi mereka itu kan jual beli itu sudah jadi kehidupan mereka. Kalau kemudian dibatasi, terbatas dulu berarti
mereka peluangnya untuk mendapatkan rezeki, ya, atau duit atau yang semisal. Sehingga akhirnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintalah mereka ini untuk kemudian berhijrah ke Habasyah, ya. Ini diantaranya kesan-kesan yang kemudian nampak ketika orang-orang kafir Quraisy mulai melakukan pemboikotan terhadap Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat yang sudah ikut masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebahagian yang lain karena merasa terus diintimidasi, akhirnya sampai keluar itu dari rumah mereka, diganggu terus menerus, sampai kemudian dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Syekh Ramadan Al-Buti ini menyebut satu tempat yang kemudian disebut dengan Syi'ib, pemukiman yang di situ orang-orang ini berkumpul, termasuk beberapa dari klannya Bani Muthalib dan Bani Hashim ini. Nah, di pemukiman itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berkumpul. Ya, kecuali nanti dari kalangan Bani Abdul Muthalib itu yang memang bukan pengikut Nabi. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu. Ya, kenal Abu Lahab, Pak? Tidak, kalau jawabnya kenal kayak ditanya pula oleh Ustaz, kenal di mana, ya? Iya, Abu Lahab. Namanya Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz bin Abdul Muthalib. Mamang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mamang niat adik beradik dengan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Abdul Aziz bin Abdul Muthalib, Abu Lahab populernya, ya. Bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu nama surah. Tapi diabadikannya bukan macam nama-nama lain yang diabadikan sebagai surah, menunjukkan keistimewaan, justru itu untuk peringatan. Jangan sampai jadi macam Abu Lahab, ya. Nah, dia inilah bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi dan sahabat, walaupun ini mamang Nabi sendiri, ya, bukan orang lain. Walaupun dia dulu waktu Nabi lahir termasuk mamang Nabi yang paling senang. Kan sering itu disampaikan pada peristiwa Maulid biasanya oleh penceramah. Bagaimana gembiranya pamannya Abu Lahab ini saat kemudian Nabi dilahirkan. Dia ini paling sayang itu dengan adiknya Abdullah itu, bapak Nabi. Maka ketika adiknya itu meninggal, dia utuslah itu seorang budaknya untuk kemudian, kau pergi ke rumah Aminah, iparku itu, lakinya meninggal. Kau pergi ke rumahnya, bantu urusan rumah tangganya, bantu urusan airnya, bantu urusan dapurnya dan sebagainya. Jangan balik-balik sampai kemudian nanti dia melahirkan. Ya, dan sampailah waktu melahirkan, kemudian balik lagi budaknya itu ke sisi Abu Lahab. Yang pertama ditanya Abu Lahab itu apa? Pona anakku itu lanang apa betino? Nah, itu biasa, ya, kalau kita lihat dalam kajian sirah, itu pertanyaan yang lazim kalau orang dapat anak. Sebab mengapa? Kalau kemudian dapat anak itu lanang, itu gembiranya luar biasa mereka itu, orang-orang Quraisy itu. Dan sebaliknya, kalau dapat anak betino, mereka itu macam sedih, ya, bermuram durja. Bahkan di satu titik tertentu, ya, jahiliyahnya yang tertentu, ada yang sampai mengubur anak perempuannya itu hidup-hidup. Maka ketika kemudian budaknya Abu Lahab ini nyampaikan, kau ponakanmu lanang, maka nampak betul kegembiraan yang ada pada Abu Lahab ini. Ya, sampai budaknya itu kemudian dia bebaskan. Ini yang kemudian masyhur cerita ini. Ya, nah karena itu pada waktu Nabi SAW ini kesan-kesan itu hilang, tak berbekas. Yang dulu sayang dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sebagaimana dia cinta dengan adiknya. Ketika Nabi mulai dakwah terang-terangan ini, justru pamannya Abu Lahab termasuk yang paling kemudian menyakiti dan tidak mau ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca ibrahnya juga mudah, bahwa dakwah ini kadang-kadang justru penentangnya datang dari orang yang terdekat dengan kita. Macam Nabi itu, Abu Lahab tadi, garisnya itu kan mamang beliau, dua beradik. Mamang dengan yang satu darah dengan bapaknya. Ya, uaknya kalau mungkin begitu, kalau lebih tua dari bapaknya. Nah, ini kadang-kadang kita menemukan begitu, kita dakwah, ngajak orang buat baik, mengingatkan di keluarga, kadang-kadang keluarga yang susah menerima. Ya, kadang-kadang keluarga yang berat untuk kemudian mengikuti dakwah yang kita sampaikan. Nah, ini kemudian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul, ya, kita tak bisa bayangkan. Nabi itu kan diantaranya profesi beliau itu ya dakwah dengan dagang. Ya, dagang itu tidak dilepaskan oleh Nabi, karena banyaknya peninggalan-peninggalan yang kemudian diteruskan oleh Nabi dari perniagaannya Khadijah itu.
Tapi ketika mendapatkan boikot ini terasa. Kita Pak misalnya kalau ditandai oleh wong, jangan lagi belanja dengan dia. Nah, begitu. Banyak kemudian customer itu hilang, lari. Paling tidak kemudian, apalagi kalau sudah sampai istilah boikot itu, kalau di antara orang-orang di luar itu melanggar, bisa jadi mereka akan disebut, oh kau melok Muhammad berarti, misalnya begitu. Sehingga orang-orang betul-betul takut untuk berniaga dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, takut juga menjalin hubungan kekerabatan melalui pintu pernikahan, karena saat itu seolah sepakat kita musuhi dengan cara ini. Lama-lama mudah-mudahan ini harapan mereka itu, lama-lama mereka akan terkucil, lalu kemudian merasa sakit ya, dan merasa sempit hidup mereka, sampai mereka akhirnya balik lagi ke agama nenek moyang mereka begitu ya. Tengok orang-orang yang kemudian hijrah masuk Islam baik. Misalnya ini keluarga non muslim, tiba-tiba ada anaknya, baik itu lanang atau betina, misalnya masuk Islam, biasanya diintimidasi itu oleh keluarganya. Di antara bentuk intimidasi itu apa? Bisa kemudian dengan ancaman, nah, kalau itu kau bukan lagi anak aku, ji bapaknya. Bisa juga dengan di stop. Ya, kalau misalnya selama ini dia masih dalam tanggungan, nah sudah berarti kau sudah ini karena kau lah masuk Islam, bercari dewek duit, ya, duit kuliahmu kalau misalnya masih muda, duit kuliahmu tidak lagi dikasih, duit jajanmu tidak diinjuk lagi, intimidasi itu, kan berat pasti ya, berat. Selama ini tergantung ekonominya, duitnya, tiba-tiba kemudian tidak dapat lagi. Nah ini kemudian yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kemudian harus kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah. Melalui membaca sirah nabawiyah seperti ini, harapannya muncul lagi gitu, masya Allah ya, tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemboikotan itu berat bagi mereka. Kita mungkin tak pernah. Sekali lagi kalau baca sirah-sirah seperti ini, termasuk bab penyiksaan yang lalu itu, jauh hati kita ini ya. Kita tak pernah mengalami sampai nak solat ini dilempari uang kotoran. Tak pernah kita berdarah-darah dalam menyampaikan dakwah. Lah lemak galo, terima jadi hari ini. Ibadah nyaman, masjid lemak, karpet tebal, ya, AC, pasangin dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat dulu. Maka betullah ketika kemudian wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi awal itu mendapatkan keridhaan Allah melebihi generasi-generasi yang sesudahnya. Ya. Oh, Ustaz beruntung nian mereka itu. Seandainya aku di zaman itu, jangan berandai-andai. Ya. Kaget kita terbalik ke zaman itu, belum tentu juga jadi pengikut Nabi Muhammad. Kan begitu. Iya, kita nyebut lemaknya sama Nabi Muhammad nyingok Nabi. Iya uji kita. Kalau tergolong golongan sahabat Nabi. Kalau jadi pengekornya Abu Lahab tadi, nauzubillah, lemak lagi itu sekarang ya. Hidup jauh dengan Nabi, dirindukan juga oleh Nabi dalam riwayat. Keluarga Nabi juga bukan, tetapi kita mencintai beliau, mengimani beliau, bersahadat beliau sebagai utusan Allah ya. Ini mudah-mudahan jadi jalan wasilah kita nanti insyaallah betul-betul di kehidupan akhirat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus dihadirkan itu bahwa kalaupun kita di dunia tak bertemu, niat dalam hati minta dengan Allah, munajat dengan Allah ya, agar kemudian dipertemukan di kehidupan akhirat. Bahkan kalau kita ngaji Sama'il hari itu, kalau masih ingat bab mimpi bertemu dengan Nabi, baca kita minta diawalkan bertemu dengan Nabi di dunia. Ya, kalau nak tunggu akhirat, ya entah kapan akhirat itu ya, kan harus ada kiamat dulu. Kita tak tahu kiamat kapan terjadi. Apa sampai juga tidak dengan hari kiamat kita hidup. Maka yang bisa kita awalkan apa? Mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintakan dengan Allah. Ya, jangan sampai kemudian selain Nabi pernah kita minta mimpikan, ya Allah aku nak mimpi bertemu si fulan. Ya Allah pengen yang bertemu dengan dia. Mintakan dalam doa kita itu mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi sekali lagi pemboikotan ini para jamaah yang dimuliakan Allah berat dan menyakitkan bagi Nabi SAW dan para pengikutnya. Karena itu kita lihat ibrahnya sekarang. Seperti yang disebut oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah ini. Kata beliau apa? Pemboikotan yang zalim ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasul dan para pengikut beliau. Itu lebih kurang selama 3 tahun, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Dan dalam pemboikotan ini, ya, kata beliau, kita bisa lihat orang-orang musyrik dari Bani Hashim itu juga kemudian sampai mereka tidak rela sebetulnya membiarkan Rasul SAW. Tapi kemudian karena tekanan itu mau tak mau, mereka pada akhirnya mengikut juga terhadap apa yang menjadi keinginan orang-orang
Quraisy tersebut. Sehingga kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa berpegang teguh pada musyrik dan menolak kebenaran yang disampaikan Muhammad kepada mereka itulah yang dijadikan tameng oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy di Mekah itu. Lah jelas nampak bahwa agama ini benar, tapi kemudian mereka masih tolak itu. Nah, ini menjadi tabiat orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Juga kemudian kata Syekh Ramadan Al-Buti ini ya, mengapa mereka itu menolak kebenaran padahal jelas kebenaran itu depan mata? Karena ta'assub asobiyahnya itu, fanatisme kelompoknya itu. Kalau kami melok Muhammad ini turun derajat kami, begitu ya. Kadang-kadang orang yang kemudian susah menerima kebenaran, itulah kemudian diantara cirinya. Sama seperti yang disebutkan oleh Nabi ketika dalam sebuah riwayat menyebutkan ciri orang-orang yang sombong. Apa kata Nabi? Di antaranya apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ghamtun nasi wa batarul haqqi. Meremehkan manusia dan kemudian menolak kebenaran. Sama macam orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, kalau kita melok Muhammad ini malu gitu. Ya, kalau kita secara kabilah ini turut dengan Muhammad jadi tercela. Apa kata uang? Nah, kalimat apa kata uang itu yang kemudian menghalangi orang untuk menerima kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara penyakit yang bisa saja menjangkiti fanatisme ya, ta'assub terhadap sesuatu itu bisa membutakan mata. Ya, karena ta'assub kedaerahan, karena ta'assub kebangsaan juga bahkan misalnya, atau ta'assub yang lain, sehingga kemudian orang bisa salah dalam menerima suatu kebenaran. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah di kota Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu, sehingga kemudian mereka itu menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, ibrahnya apa? Bagaimana kemudian kita melihat generasi awal itu kesabaran mereka yang luar biasa. Lah diintimidasi, lah diboikot secara ekonomi, disakiti fisik, ya dan sebagainya, mereka itu tetap sabat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita terdengar ada cerita sahabat goyah. Diintimidasi akhirnya murtad. Ya, ada satu memang kisah itu, tapi kemudian Rasul benarkan karena dalam hatinya itu tetap dalam keimanan kepada Nabi. Tapi hampir ke semua cerita-cerita ini tidak pernah kita mendapatkan sahabat-sahabat awal itu karena intimidasi, karena disakiti, lalu kemudian murtad. Aidak lemak berarti aman mak ini, saro makan, ya, jiwa terancam. Lalu kemudian kalau main itu kita balik lagi be agama nenek moyang kita. Tak pernah terjadi kejadian itu pada waktu generasi yang awal dari generasi yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka siap mati bahkan, ya, siap kemudian menderita walaupun kemudian terus disakiti. Nah, ini yang pertama ya, kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya, dengan itu nanti Rasulullah kasih melalui wahyu yang ada busra kepada orang-orang tersebut, sahabat-sahabat Nabi itu. Bersabar, kagak insyaallah ada waktunya kita dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini sama lah kalau kita hari ini misalnya selalu nampak Ustaz aku ini nampaknya diuji terus, sabar. Ya, memang itulah jawabannya dan diminta menguatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Begitu kalimatnya dalam ayat. Wahai orang beriman. Nah, kita orang beriman diminta apa? Bersabar, wasabiru, bukan sekali dua. Wasabiru, kuatkan kesabaran itu. Warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru nanti jadi orang beruntung itu di penghujungnya. Nah, itu harapannya ya. Ketika kita baca sirah ini, ibrah-ibrahnya itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca kisah-kisah ini juga mengingatkan kita, sesusah-susahnya kita hidup hari ini, ada banyak yang lebih susah, termasuk kesusahan generasi awal. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak pernah tadi diintimidasi, tidak pernah sampai mengeluarkan darah karena dakwah ini, tidak pernah. Ya, bahkan kita dapat lemaknya kalau hari ini ya, dari ibadahnya, dari dakwahnya dan dari semuanya. Maka yang bisa kita lakukan hari ini apa? Ya, kita cari yang kira-kira itu sebagai bentuk khidmat kita untuk Islam, menegakkan ajaran agama ini, maka itulah yang bisa kita buat. Itulah nanti yang kita jadikan persaksian insyaallah di hadapan Allah, dan untuk persaksian juga di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ini nanti tentu cerita boikot itu tidak sampai di sini. Nanti kelarnya itu, terurainya itu ketika kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah izinkan kita semua senantiasa mudah dan senang mengaji tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samping kita belajar yang lain, inilah yang kemudian kita jadikan saksi minta di hadapan Allah, ya Allah, bentuk cinta kami dengan Nabi, bentuk sayang kami dengan Nabi, bukti bahwa kami ingin bersama dengan beliau, maka kami mengaji tentang beliau, ya. Itulah kemudian kita mengaji tentang Syama'il, mengaji mungkin tentang Dalail, termasuk mengaji tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita semua memohonkan ampunan, dan kita berharap sekali lagi sambut awal Zulhijjah ini dengan sebaik-baik keadaan, sehingga kemudian ibadah-ibadah yang secara khusus dipinta oleh Nabi dilakukan bisa kita lakukan, ya. Ada pertanyaan tidak sebelum nanti kita akhiri dengan salawat? Tentang ini boleh, tentang Zulhijjah boleh, kurban juga boleh. Ya. Boleh, Pak Haji, silakan Pak Haji. Ustaz Maulana Al-Samah. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan ini Ustaz. Dapatkan juga jamaahnya. Idul Adha ini ada yang nanya dengan kita, boleh tak sembahyang Idul Adha itu selain dari tanggal 10 di hari Tasyrik? Boleh. Sembahyang Idul Adha, Id, iya. boleh tak selain dari tanggal 10 di hari Tasyrik? Karena ada yang istihara, walaupun pemerintah tentukan tanggal 29, ada juga yang nak puasa wukufnya tanggal 27. Ini terkait puasa, dia puasanya tanggal 27 bukan tanggal 28 karena menurut Saudi Arabia, Iya. tapi sholat idnya 29 istihara itu. Tapi yang nak kita tanyakan nih, boleh tak sholat id itu selain dari tanggal 10 tetapi di hari Tasyrik sama dengan kurban? Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, ini misalnya kemungkinan kalau terjadi perbedaan penanggalan Zulhijjah, baik itu kita sesama di Indonesia, juga termasuk misalnya perbedaan dengan Saudi. Jadi tadi sudah disebutkan, ya, salah satu ormas yang menggunakan metode hisab sudah menetapkan lebaran tanggal 28 hari Rebu, maka mereka itu otomatis puasa Arafahnya hari Selasa tanggal 27. Kita pemerintah belum tahu maksudnya. Biasanya diumumkan untuk Zulhijjah ini, ya. Makanya nanti petang-petang rasa lapang tengok buka TV One atau yang lain, kalau misalnya ada keterangan apakah sudah masuk Zulhijjah malam ini atau belum. Kalau ikut kalender 29 lebaran gitu, 10 Zulhijjah. Kalau tidak ada perubahan bisa tetap itu berarti lebarannya 29, puasanya tanggal 28. Lah berbeda dengan yang tadi, yang ormas tadi itu, ya. Nah, Saudi saya belum pastikan, belum ngecek kapan mereka menetapkan awal Zulhijjah. Kalau ternyata misalnya mereka itu lebarannya 28, wukufnya berarti 27, beda pula dengan kita. Nah, pertama begini, kaitan tentang puasanya dulu, ya, bahwa puasa Arafah dengan ibadah wukuf itu dua ibadah yang berbeda, tidak ada kaitan langsung sebetulnya. Kesamaannya hanya bahwa dua-dua ibadah itu dilakukan pada tanggal yang sama, 9 Zulhijjah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, wukuf 9 Zulhijjah. Ini dulu, ya, yang harus kita pahami. Sehingga kalau terjadi perbedaan penanggalan tidak mengapa sebetulnya. Yang puasa itu di 9 Zulhijjah, kapanpun tanggal Masehinya, yang wukuf begitu juga, karena tidak ada kaitan langsung sebetulnya. Apalagi kalau kita kaji secara historinya, duluan ada puasa Arafah dibandingkan peristiwa wukuf. Jadi kalau ada yang beralasan misalnya, lah kan di sanalah wukuf, kita puasa ini kan melak wukuf. Nah, kalimat puasa melak wukuf ini yang bisa ditolak, ya, kalimat puasa melak wukuf, karena dua hal itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, jadi kalau misalnya nak melok sana baik, sudah begitu bahasanya, ya, bukan puasa melak wukuf, ya.
Kadang-kadang ditambah pulau, kan duluan Indonesia malah waktunya itu. Duluan 4 jam, 5 jam. Ini jam 6, di sana baru jam 2. Mestinya kan duluan kita tanggalnya. Itu uji kita kan. Sebab penentuan penanggalan ini bukan hanya faktor itu saja, banyak kajiannya itu. Ya, sehingga kemudian bisa terjadi perbedaan dalam memulai penanggalan dalam bulan Hijriah itu. Nah, jadi konsisten baik maksudnya. Kalau misalnya puasa Arafahnya ini untuk kita di sini ya. Puasa Arafahnya Selasa tanggal 27, berarti mau tak mau kamu sholatnya 28. Jangan sampai kemudian puasanya 27 hari Selasa, datang ke sholatnya hari Kamis 29. Bagi kamu yang itu puasanya hari Selasa 27, berarti kamu sholat tanggal 29 hari Kamis, itulah 11 Zulhijjah. Lah di luar waktu sholat Idul Adha. Tidak boleh lagi sebetulnya. Ini terjadi Pak ya. Di salah satu masjid, aku udah sebut kecamatannya. Oh berarti di daerah berarti ya. Bisa jadi di daerah itu ya. Jadi mereka melakukan itu, kumpulan ini. Jadi puasanya hari, misalnya untuk konteks hari ini misalnya, puasanya Selasa tanggal 27, datang mereka Idul Adha di masjid mereka itu hari Kamis tanggal 29. Kebetulan waktu itu setelah pulang ke tempat itu, pulang ke tempat itu, jadi macam dusun dewek berarti ini ya. Jadi kemudian ketemu dan dapat cerita itu, perbedaan mereka dalam puasa dengan sholat. Dia bilang ngapo, kebetulan pengurus terasnya itu masih mamang ya, ikut kelompok itu. Saya bilang ngapo kamu lebarannya beda sehari, selisih sehari dengan puasanya, kelang sehari ya. Katanya sengaja, sebab kalau kami lebarannya besoknya setelah puasa sepi masjid itu ya, karena orang banyaknya lebarannya hari Kamis misalnya begitu. Kalau masjid sepi, infaknya dikit. Nah, ada kalimat infaknya dikit itu. Oh, jika wayang ngejar infak kamu ini ya. Iya, tidak boleh, harus konsisten mestinya. Kalau misalnya hari ini kita puasa, besok kita lebaran ya. Nah, carilah mana masjid yang kemudian sholat Idul Adha. Ya, jangan tunggu masjid yang kemudian sehari sesudahnya lagi, yang mereka itu puasanya besoknya beda sehari dengan kita. Jadi agak aneh begitu Pak Haji ya, kalau sampai sholatnya itu di hari tasyrik. Begitu, demikian. Nah. Ini kan ada jemaah haji di kita ini. Yang berangkat. Ah, betul. Dia minta apa namanya itu, mana kalau dia minta, Pak Najib, minta sedekah doa wukufnya itu malam tanggal 27 katanya. Jangan malam 28. Malam tanggal 27. Iya. 27-nya wukuf mereka. Ya, dia wukuf. Itu yang jadi misalnya. Jadi kita ini kan permintaan dia amanah. Iya. Mana itu kira-kira Ustaz? Nyambungnya tadi lah. Iya. Berarti sudah ditetapkan wukuf 27 ya? Sudah ada ini? Iya, kemungkinan ya. Cuma nanti saya cek lagi ya. Baik, kalau kemudian ada permintaan itu, kita penuhi. Ustaz, tolong doakan. Iya, permintaan sesama muslim ya. Malam 27 tapi Ustaz. Ya enggak apa-apa, kita melak waktu wukuf dia berarti. Doakan dia wukuf ya. Ya, untuk kemudian menjadi puncak ibadah mereka itu ya. Pas malamnya mereka minta. Malam ya. Wukuf siang kalau kita jamaah kita biasanya. Oh ya berangkatnya, tarwiyahnya ya, betul. Hari tarwiyah itu tanggal 8-nya, niat ihram hajinya itu ya. Ya, kalau wukufnya kan nanti biasanya ba'da zuhur kalau jamaah kita, dan meninggalkan tempat itu ba'dal maghrib. Boleh Pak Haji insyaallah. Ya, karena kita doakan dia. Doakan dia sekarang pun boleh. Untuk wukuf dia misalnya ya. Tapi dekat lagi dengan waktu wukuf ya. Waktu dia berangkat itu. Jadi di sana dia sedang berangkat dari Mekah menuju Arafah ya, hari tarwiyah. Kita bantu doa dari sini ya. Baik. Tidak apa-apa insyaallah. Cukup ya. Kalau tak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan kecintaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah yang kita angkat dari fikih sirah nabawiyah ini. Kita akhiri dengan baca selawat dulu ya macam biasa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasul
salawatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.